warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andiani, NIM 2020 070407, Prodi PGSD. Dan di sini saya akan mengajar kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi sandang pada muatan pelajaran bahasa Indonesia di tema 7 sub tema 2. Nah anak-anak, sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya. Berikut ini adalah fungsi dari pakaian. Yang pertama, melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari. Yang kedua, melindungi tubuh dari gangguan serangga. Yang ketiga, melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain. Yang keempat, digunakan sebagai identitas diri. Yang kelima, digunakan sebagai baju profesi. Yang keenam, digunakan sebagai simbol budaya. Dan yang ketujuh, digunakan sebagai tanda atau status sosial. Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang beragam dan nyaman digunakan. Berikut ini adalah berbagai macam bahan dasar pakaian. Yang pertama ada terbuat dari kapas. Bahan ini digunakan untuk pakaian sehari-hari karena nyaman dipakai siang hari dan menyerap keringat. Lalu ada bulu domba, itu digunakan saat cuaca dingin. Yang ketiga, serat sutra itu adalah bahan yang digunakan untuk pembuatan baju pada acara khusus, termasuk di dalamnya pakaian istimewa. Yang keempat, itu ada kulit hewan dan kayu. Itu digunakan orang zaman dahulu untuk dipakai di berbagai macam keadaan. Lalu yang terakhir itu serat buatan, contohnya nilon. Setelah anak-anak tahu macam-macam bahan dasar pakaian, sekarang bagaimana ya cara untuk mengolah bahan dasar tersebut? Yuk kita cari tahu bersama ya. Berikut ini adalah cara mengolah bahan dasar pakaian. Dahulu diolah dengan cara yang sederhana, misalnya daun dijemur hingga kering, kemudian kayu dipukul-pukul hingga tipis, lalu kulit hewan direndam dan dikeringkan. Sedangkan sekarang itu diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat, kemudian serat dipintal menjadi benang, lalu ditenun menjadi kain, seperti gambar di samping ini. Kemudian cara mengolah kain menjadi pakaian adalah yang pertama, dahulu kain dijahit dengan tangan. Kemudian beralih kain dijahit dengan mesin yang digerakkan dengan kaki seperti nomor 2. Dan sekarang kain dijahit dengan mesin jahit modern seperti gambar nomor 3. Nah anak-anak, berikut ini adalah jenis-jenis pakaian yang ada. Yang pertama, ada pakaian seragam untuk anak sekolah, ada pakaian bermain seperti kaos, celana pendek, dan lain sebagainya, ada pakaian tidur, ada pakaian pesta, ada juga pakaian olahraga, kemudian pakaian hangat, pakaian adat, dan pakaian profesi. Anak-anak, salah satunya di sini adalah kain adat. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun dengan tangan. Biasanya digunakan saat upacara adat, pernikahan, baju, tarian daerah, dan upacara keagamaan. Kemudian ada juga pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Biasanya digunakan saat mereka sedang bekerja. Pakaian profesi digunakan sebagai tanda pengenal suatu profesi, seperti gambar di samping ini, dari mulai perawat, dokter, pramugari, pilot, polisi, dan anak sekolah. Nah anak-anak, berikut ini adalah manfaat dari teknologi sandang. Yang pertama, memudahkan orang untuk memilih pakaian dengan corak yang disukai. Yang kedua, mempercepat proses pembuatan pakaian. Yang ketiga, membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat. Dan yang keempat, mempermudah proses pendistribusian pakaian. Kemudian, kita harus selalu menghargai hasil dari produksi sandang ya. Caranya adalah yang pertama bersyukur kepada Allah dengan pakaian yang kita miliki saat ini. Yang kedua, menjaga pakaian kita agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Dan yang ketiga, tidak merusak pakaian dengan sengaja.